Apalagi timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh. Jay Itzes yang absen di laga kontra timnas Irak kemarin nyatanya sudah bisa turun. Ditambah lagi ada Kelvin Verdong yang siap melakoni debutnya usai resmi menjadi WNI. Dua pemain ini bisa menutup kehilangan Jordi Amat yang absen akibat kartu merah. Dan di posisi lain praktis tidak ada masalah berarti sehingga Shin Tae-yong bisa leluasa beracik strategi. Assalamualaikum, salam persaudaraan. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas tim nasional Indonesia yang akan berjuang untuk bisa lolos ke ronde ketiga dengan menghadapi timnas Filipina di laga terakhir di grup F. Tentu harapan dari masyarakat Indonesia maupun supporter timnas Indonesia adalah timnas Indonesia bisa memenangkan laga, karena Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke ronde ketiga. Apalagi ada tambahan pemain Jay Itzes dan juga Kelvin Verdong yang akan membela skuad Garuda. Tentu optimis bisa meraih kemenangan, apalagi Indonesia bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan mutlak menjadi harga mati bagi para pemain timnas, karena sebagian besar pemain timnas Indonesia adalah pemain-pemain keturunan yang berlaga di Eropa. Jadi harapan untuk menang itu kami yakini Indonesia bisa mengalahkan timnas Filipina. Oke, di video kali ini saya akan bereaksi salah satu channel dari YouTube bola yang judulnya Timnas Indonesia Makin Kompak. Kita akan lihat momen kocak dari Kelvin Verdong saat sesi latihan. Nah, pemain Filipina ini lupa jika ada Bang Jayadi atau Jay Itzes. Mereka menganggap lemah lini pertahanan Indonesia setelah ditinggal Jordi Amat, padahal kita punya Jay Itzes. Nah, daripada kalian penasaran apa isi videonya, tanpa menunggu lama kita langsung saja reaksi videonya. Ya, pemain Filipina anggap absennya Jordi Amat menguntungkan, padahal timnas Indonesia punya back level Serie A. Dan baru latihan, Kelvin Verdong ditempeleng pemain timnas Indonesia yang lebih senior jelang debut kontra Filipina. Terakhir, inilah 5 alasan timnas Indonesia bakal menghajar Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1, cari pelampiasan. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola. Oke teman-teman, bantu juga subscribe channel dari Kamus Bola. Ya, pemain Filipina Jesper Nilo mengatakan bahwa absennya Jordi Amat bisa menguntungkan di Askal ketika melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat dipastikan absen melawan Filipina, alasannya back JDT ini terkena kartu merah ketika melawan Irak. Absennya Jordi Amat membuat satu pemain Filipina yang bernama Jesper Nilo menganggap bahwa timnya mendapatkan keuntungan. Ya, menurut saya tidak terlalu spesifik. Saya dengan seorang bek tengah mendapatkan kartu merah, Jordi Amat, kata Jesper. Jadi mungkin adanya pengurangan satu orang akan membuat kami lebih mudah, ujarnya. Padahal timnas Indonesia sendiri punya pengganti yang tidak kalah apik. Lupa dia ada Jay Itzes ya dari timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, kualitas Jay sudah terbukti di sepak bola Eropa. Ia berhasil membantu klubnya untuk promosi ke Serie A. Bukti emang berkelas ini Jay Itzes. Diyakini bakal starter ketika melawan Filipina. Ya, hadirnya Jay juga terbukti ketika timnas Indonesia menang 2 kali melawan Vietnam pada Maret lalu. Back berusia 24 tahun ini menggantikan peran Jordi dan membuat skuad Garuda tidak kebobolan. Sementara itu, momen unik terjadi ketika kedekatan antara Kelvin Verdong dengan Ragnar Oratmangun ketika hendak memasuki Stadion Madia Senayan. Timnas Indonesia tengah melakukan persiapan dengan melakukan sesi pemusatan latihan jelang pertandingan kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski baru dinyatakan resmi menjadi WNI pada Selasa lalu, terlihat sudah akrab dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun.
Berdasarkan dari pantauan TV One News di lokasi, nampak Kelvin memukul bagian kepala dari Ragnar Oratmangun ketika berjalan memasuki stadion jelang latihan yang digelar pada Minggu. Ya, pemain NEC Nijmegen ini terlihat bercanda gurau dengan pemain yang juga berasal dari klub Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Walaupun sempat memukul bagian kepala dari penyerang timnas Indonesia itu, namun terlihat tidak ada wajah kekesalan dari Ragnar Oratmangun. Alih-alih kesal, Ragnar Oratmangun justru membalas respon Kelvin Verdong dengan senyuman lebar. Ya, para pemain timnas Indonesia sudah tiba di Stadion Madia sejak pukul 18.20 tanpa menggunakan bus khusus dan justru memakai bus pariwisata. Kehadiran para punggawa Squad Garuda ini pun langsung disambut para fans yang memang sengaja datang untuk melihat langsung para idolanya berlatih di Stadion Madia Senayan. Nampak juga kehadiran Jay Itzes yang hadir dalam sesi latihan itu jelang persiapan menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia wajib meraih kemenangan pada pertandingan yang digelar di Stadion Tamaglora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni nanti. Pasalnya, Marcelino Ferdinand CS itu hanya punya keunggulan 1 poin saja dari Vietnam untuk bisa mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan inilah alasan timnas Indonesia bakal menghajar timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini diprediksi bakal berjalan berat sebelah. Ya, seperti diketahui, duel timnas Indonesia versus timnas Filipina akan tersaji di Stadion Tamaglora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juni esok malam. Dan ini menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Lantas, apa saja alasan timnas Indonesia bakal menang melawan Filipina? Dan inilah adalah alasannya. Yang kelima, Piala Asia 2027. Piala Asia. Iming-iming lolos otomatis ke Piala Asia 2027 sekaligus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal jadi stimulus bagi timnas Indonesia. Pasalnya, mereka hanya butuh 1 kemenangan untuk melakukannya. Nah, anak asuh Sinteyong saat ini duduk di posisi 2 dengan nilai 7 dan unggul 1 angka dari timnas Vietnam di urutan 3. Motivasi tinggi bisa menjadi tambahan kekuatan di lapangan nanti. Lalu yang keempat adalah... sebelum lanjut, ternyata jika Indonesia bisa menang melawan timnas Filipina, otomatis Indonesia akan bermain di ajang Piala Asia 2027 nanti. Ya, secara otomatis Indonesia jika menang, ini selain lolos ke ronde ketiga, Indonesia juga dipastikan lolos ke Piala Asia. Tentu ini sangat menjadi kabar gembira untuk kita semua jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke alasan berikutnya. Kekuatan penuh. Apalagi timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh. Jay Itzes yang absen di laga kontra timnas Irak kemarin nyatanya sudah bisa turun. Ditambah lagi ada Kelvin Verdong yang siap melakoni debutnya usai resmi menjadi WNI. 2 pemain ini bisa menutup kehilangan Jordi Amat yang absen akibat kartu merah. Dan di posisi lain praktis tidak ada masalah berarti sehingga Sinteyong bisa leluasa meracik strategi. Yang ketiga, kandang sendiri. Harus meraih kemenangan ya bermain di kandang sendiri ini. Notabene merupakan kandang sendiri. Sejauh ini Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan baru sekali kalah tepatnya oleh timnas Irak dengan skor 0-2 ketika bermain di Stadion Keramat itu sejak ditangani oleh Sinteyong. Ya, faktor kandang ini akan berperan besar di laga nanti. Timnas Filipina sendiri selalu menelan kekalahan dari 2 laga tandangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang kedua, rekor apik. Indonesia punya rekor apik atas Filipina. Menurut catatan Transfer Market, tim Merah Putih tidak terkalahkan dalam 11 pertemuan dengan The Alskal di semua kompetisi. 7 menang dan 4 seri. Jadi pertemuan Indonesia dengan Filipina ini lebih menguntungkan timnas Indonesia. Karena dari 11 laga yang dijalani Indonesia dan Filipina ini, 11 pertemuan, Indonesia bisa meraih 7 kemenangan. Ini tentu menjadi modal bagi skuad Garuda menghadapi Filipina nanti. Secara pertemuan Indonesia unggul. Jadi optimis itu ada untuk Indonesia mengalahkan Filipina. Kita lanjut lagi.
Kekuatan ini sudah cukup untuk membuat timnas Filipina tertunduk lesu di GBK nanti. Namun Indonesia mesti waspada karena perjumpaan terakhir di stadion itu berakhir dengan skor 0-0 pada November 2018. Yang pertama, cari pelampiasan. Ya, kekalahan dari Irak dengan skor 0-2 tentu membuat penggawa timnas Indonesia kesal. Mereka akan mencari pelampiasan dan timnas Filipina adalah lawan yang pas. Namun Indonesia mesti waspada karena anak asuh Tom Saintfiet bisa merepotkan timnas Vietnam di laga sebelumnya. Tapi meski begitu, kekuatan tuan rumah di atas kertas memang masih jauh dibandingkan Filipina. Dan itulah tadi 5 alasan mengapa timnas Indonesia itulah tadi ya 5 alasan Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Nah dari tayangan video tadi bahwa kita dapat lihat bagaimana pelatih Filipina ini lupa ya dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Setelah kartu merahnya Jordi Amat ya diusir wasit ketika melawan Irak, ini Filipina ini menganggap bahwa Indonesia akan kehilangan kekuatan di lini belakang. Tanpa mereka tahu sebenarnya Indonesia punya pemain yang masih berkualitas di lini belakang. Ada Jai Inses, pemain yang sedang naik daun, apalagi sudah berhasil mengantarkan klubnya naik ke Serie A Italia. Ini tentunya akan menjadi kekuatan di timnas Indonesia khususnya lini belakang. Dan ditambah lagi kekuatan baru yakni Kelvin Verdong yang akan menjadi kekuatan timnas Indonesia di lini belakang. Tentu lini pertahanan Indonesia akan semakin kuat. Nah, Indonesia mempunyai alasan ya untuk bisa memenangkan laga tersebut ketika melawan Filipina. Jelas, yang pertama Indonesia harus bisa mengamankan 1 tiket ke Piala Asia 2027. Kemudian bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian secara pertemuan Indonesia dan Filipina ini lebih menguntungkan Indonesia. Dari 11 pertemuan Indonesia bisa memenangkan 7 pertandingan. Kemudian ini akan menjadikan pelampiasan bagi skuad Garuda dan juga para supporter timnas Indonesia akan rindu kemenangan, dan juga Indonesia bisa menambah poin di ranking FIFA untuk memperbaiki peringkat dari timnas Indonesia. Nah teman-teman, itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Kita reaksi dari Kamus Bola. Jangan lupa juga bantu channelnya untuk like dan subscribe agar bisa memberikan info terkini dari timnas Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, dan salam olahraga.